Selamat datang di sesi pembelajaran tentang memahami profesi guru. Pada video kali ini, kita akan membahas profesi guru, mulai dari istilah, ciri dan syarat, tingkatan profesi, permasalahan guru, hingga ranah profesionalisasi guru. Yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang beberapa istilah. Yang pertama yaitu profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, pendidikan formal, dan seringkali sertifikasi. Ciri-cirinya yaitu memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam dalam bidang tertentu. Lalu, umumnya memerlukan gelar sarjana atau bahkan pascasarjana. Memiliki aturan dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh anggotanya, dan biasanya memiliki organisasi yang mengatur dan mewakili anggotanya. Nah, contoh dari profesi ini adalah dokter, guru, insinyur, akuntan, dan pengacara. Kemudian, profesional. Profesional merupakan seseorang yang menjalankan suatu profesi. Ciri-cirinya yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya, memiliki dedikasi tinggi terhadap profesinya, dan bertanggung jawab atas hasil kerja dan dampaknya terhadap orang lain. Contohnya yaitu seorang dokter yang melakukan operasi dan seorang guru yang mengajar di kelas. Lalu ada profesionalisme. Profesionalisme merupakan sifat atau kualitas yang dimiliki oleh seorang profesional dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi profesionalisme ini memiliki beberapa dimensi, yaitu etika, kompetensi, tanggung jawab, dan integritas. Contohnya adalah seorang dokter yang selalu jujur pada pasien, seorang guru yang selalu berusaha meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kemudian ada profesionalitas. Profesionalitas merupakan sikap dan nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok profesional dalam menjalankan profesinya. Profesionalitas memiliki aturan perilaku yang disepakati bersama oleh anggota profesi, kriteria yang harus dipenuhi oleh hasil kerja profesional, dan nilai-nilai norma yang dianut oleh organisasi profesi. Contohnya adalah Asosiasi Dokter membuat kode etik, organisasi guru mengadakan seminar peningkatan kompetensi. Dan yang terakhir adalah profesionalisasi. Profesionalisasi merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme anggota suatu profesi. Contoh aktivitasnya merupakan mengikuti program pendidikan dan pelatihan untuk memperbarui pengetahuan, memperoleh sertifikat kompetensi untuk membuktikan keahlian, serta melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang profesi. Selanjutnya adalah ciri dan syarat profesi. Yang pertama, melibatkan kegiatan intelektual. Profesi tidak hanya melibatkan pekerjaan fisik, tetapi juga membutuhkan penggunaan pikiran, analisis, dan pemecahan masalah yang kompleks. Contohnya adalah seorang dokter mendiagnosis penyakit dengan menganalisis gejala dan hasil tes medis. Selanjutnya, menggeluti ilmu yang khusus. Setiap profesi memiliki bidang ilmu pengetahuan yang spesifik dan mendalam yang harus dikuasai. Contohnya yaitu seorang insinyur sipil memiliki pengetahuan mendalam tentang struktur bangunan dan material konstruksi. Selanjutnya, memerlukan persiapan pendidikan yang lama. Profesi biasanya membutuhkan pendidikan formal yang panjang, seperti gelar sarjana, magister, atau bahkan dokter. Contohnya, seorang dokter harus menyelesaikan pendidikan kedokteran selama bertahun-tahun. Kemudian ada memerlukan latihan yang berkelanjutan. Setelah lulus, seorang profesional perlu terus belajar dan mengembangkan keterampilannya melalui pelatihan, seminar, atau kursus. Contohnya yaitu seorang guru harus mengikuti program pelatihan guru secara berkala. Selanjutnya ada menjanjikan karir hidup yang permanen. Profesi umumnya menawarkan peluang karir yang stabil dan jangka panjang. Contohnya, seorang akuntan dapat bekerja di perusahaan atau kantor akuntan publik selama bertahun-tahun. Kemudian, mempunyai standar. Setiap profesi memiliki standar kualitas dan kinerja yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Contohnya,
seorang arsitek harus merancang bangunan yang aman dan memenuhi standar estetika. Lalu mementingkan umum di atas keuntungan pribadi. Profesi memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya, seorang dokter harus mengutamakan kepentingan pasien dibanding kepentingannya pribadi. Lalu ada mempunyai organisasi profesional. Organisasi profesi berfungsi untuk mengatur, melindungi, dan mengembangkan profesi. Contohnya adalah Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, merupakan organisasi profesi untuk dokter di Indonesia. Lalu yang terakhir, mempunyai kode etik yang mengatur. Kode etik merupakan seperangkat aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh anggota profesi. Contohnya, kode etik profesi guru mengatur hubungan antara guru, siswa, dan orang tua. Selanjutnya, tingkatan profesi. Nah, profesi, seperti yang kita ketahui, adalah bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, pendidikan formal, dan seringkali memiliki kode etik. Namun, tidak semua profesi berada pada tingkat perkembangan yang sama. Berikut adalah beberapa tingkatan profesi. Yang pertama, profesi mapan. Profesi mapan merupakan profesi yang sudah memiliki sejarah panjang, struktur yang jelas, dan diakui secara luas oleh masyarakat. Ciri-ciri profesi mapan yaitu memiliki organisasi profesi yang kuat, kode etik yang jelas dan tegas, standar kompetensi yang tinggi, dan permintaan pasar yang stabil. Contoh profesi mapan ini adalah dokter, guru, insinyur sipil, dan akuntan publik. Yang kedua adalah profesi baru. Profesi baru merupakan profesi yang muncul akibat perkembangan teknologi, perubahan sosial, atau kebutuhan pasar yang baru. Ciri-cirinya adalah masih dalam tahap pengembangan, struktur organisasi profesi yang belum sepenuhnya terbentuk, kode etik yang mungkin masih dalam proses penyusunan, serta permintaan pasar yang fluktuatif. Contohnya adalah data scientist, ahli kecerdasan buatan atau AI, dan spesialis e-commerce. Lalu yang ketiga, profesi yang sedang berkembang. Profesi yang sedang berkembang merupakan profesi yang sudah ada, namun mengalami pertumbuhan dan perubahan yang signifikan. Ciri-cirinya yaitu permintaan pasar yang terus meningkat, struktur organisasi profesi yang sedang diperkuat, kode etik yang sedang disempurnakan, dan standar kompetensi yang harus dikembangkan. Contohnya adalah psikolog klinis, konsultan manajemen, dan arsitek lanskap. Yang keempat, semi profesi. Semi profesi adalah pekerjaan yang memiliki beberapa karakteristik profesi, tetapi belum sepenuhnya memenuhi semua syarat. Ciri-cirinya yaitu membutuhkan keahlian khusus, namun tidak selalu memerlukan pendidikan formal yang panjang. Lalu memiliki organisasi profesi, namun tidak sekuat organisasi profesi pada profesi mapan. Dan kode etik yang mungkin kurang jelas atau tidak sepenuhnya dipatuhi. Contohnya yaitu teknisi laboratorium, perawat, dan asisten sosial. Yang kelima, pekerjaan yang belum jelas arah profesionalismenya. Pekerjaan yang belum jelas arah profesionalismenya adalah jenis pekerjaan yang masih baru muncul dan belum memiliki definisi yang jelas mengenai keahlian, pendidikan, dan standar yang diperlukan. Ciri-cirinya, batasan pekerjaan yang masih kabur, tidak memiliki organisasi profesi yang jelas, kode etik yang belum ada, serta permintaan pasar yang belum stabil. Contohnya yaitu vlogger, influencer media sosial, atau content creator. Selanjutnya, kita akan membahas tentang permasalahan guru. Yang pertama yaitu kurang interaksi dalam pembelajaran. Guru cenderung lebih banyak berbicara dan memberikan materi secara satu arah. Siswa kurang diajak berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk solusinya itu bisa menggunakan metode pembelajaran aktif. Gunakan metode yang melibatkan siswa seperti diskusi kelompok, tanya jawab, atau presentasi. Lalu bisa belajar berbasis proyek. Berikan proyek yang menantang siswa untuk berpikir kritis dan bekerja sama. Lalu gunakan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif, misalnya melalui kuis online atau forum diskusi. Masalah yang kedua yaitu kurang menjadi contoh.
Seringkali guru tidak selalu menjadi role model yang baik bagi siswanya, baik dalam hal perilaku, sikap, maupun nilai-nilai. Untuk mengatasinya, dapat ditingkatkan kompetensi diri. Guru perlu terus belajar dan mengembangkan diri agar menjadi contoh yang baik. Lalu tunjukkan sikap yang profesional dan berintegritas, dan libatkan diri dalam kegiatan sosial atau komunitas untuk memberikan contoh yang baik. Permasalahan selanjutnya adalah kurang tepatnya metode yang diterapkan. Jika metode pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik siswa atau materi pelajaran, maka dapat dipahami gaya belajar dan minat siswa. Lalu jangan terpaku pada satu metode, tetapi sesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran. Lakukan evaluasi terhadap efektivitas metode yang digunakan. Lalu kurangnya persiapan dalam mengajar. Guru kurang mempersiapkan materi pelajaran, media pembelajaran, atau rencana pembelajaran. Cara mengatasinya adalah susun rencana pembelajaran yang jelas dan rinci, gunakan media pembelajaran yang menarik dan relevan, serta pastikan guru menguasai materi pelajaran dengan baik. Permasalahan selanjutnya adalah media pembelajaran yang digunakan. Terkadang, media pembelajaran yang digunakan kurang variatif, kurang menarik, atau tidak sesuai dengan materi pelajaran. Solusinya yaitu kombinasikan media cetak, audio, visual, dan digital. Pilih media relevan untuk mendukung materi pelajaran, dan gunakan teknologi untuk membuat media pelajaran yang interaktif dan menarik. Kemudian masuk ke ranah profesionalisasi guru. Ranah profesionalisasi guru merujuk pada seluruh aspek yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi, kualitas, dan kinerja guru secara berkelanjutan. Ini mencakup berbagai kegiatan, program, dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Elemen-elemen penting dalam ranah profesionalisasi guru yaitu pendidikan dan pelatihan. Program-program pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagogik guru. Kemudian ada sertifikasi, yaitu proses pengakuan kompetensi guru melalui ujian atau penilaian. Lalu penelitian merupakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan teori dan praktik pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya, organisasi profesi merupakan asosiasi guru yang berperan dalam menyuarakan aspirasi guru, mengembangkan standar profesi, dan menyediakan layanan bagi anggotanya. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan profesionalisme seperti program tunjangan sertifikasi, program studi lanjut, dan pengembangan kurikulum. Profesi guru adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dalam bidang pendidikan. Guru memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pembelajaran siswa, mengembangkan potensi siswa, dan menanamkan nilai-nilai luhur. Ciri-ciri profesi guru yaitu memiliki keahlian khusus. Guru harus memiliki pengetahuan mendalam tentang bidang studi yang diajarkan, serta memiliki keterampilan pedagogik untuk menyampaikan materi pembelajaran secara efektif. Kemudian pendidikan formal. Guru umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, seperti sarjana pendidikan atau S1 di bidang studi yang relevan. Kemudian kode etik. Guru memiliki kode etik yang mengatur perilaku dan tanggung jawab profesinya. Dan organisasi profesi. Guru tergabung dalam organisasi profesi yang bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan profesinya. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu profesionalisasi guru. Profesionalisasi guru adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. Ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karir. Tujuan profesionalisasi guru adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, memastikan guru dapat memberikan pelajaran yang efektif dan relevan. Kemudian mengembangkan kompetensi guru, membantu guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri, serta meningkatkan kepuasan kerja guru, memberikan kesempatan bagi guru untuk tumbuh dan berkembang dalam profesinya. Contoh kegiatan profesionalisasi guru adalah mengikuti pelatihan, menyusun rencana pembelajaran,
melakukan refleksi, berkolaborasi dengan guru lain, serta melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi, ranah profesionalisasi guru, profesi guru, dan profesionalisasi guru saling terkait erat. Profesi guru adalah fondasi, sedangkan profesionalisasi guru adalah proses untuk meningkatkan kualitas profesi tersebut. Dengan terus melakukan profesionalisasi, guru dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pendidikan dan masa depan anak bangsa. Sekian penjelasan dari saya tentang memahami profesi guru. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.